Bab 1017. Kaki pria berpakaian hitam itu lembut, dan satu kepala jatuh ke tanah. Orang berpakaian hitam lainnya terkejut ketika melihatnya, dan segera berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah mana belati itu terbang. Hu Qingfeng tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan mengikuti sekelompok pria berpakaian hitam dengan terkejut, menoleh ke satu sisi. Untuk sementara, dia tidak bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang dia bawa ke Changqing sibuk mencari istri dan anak-anaknya. Tidak mungkin terburu-buru untuk membantunya, dan saudara-saudara di aula mereka sama sekali tidak seperti itu. Keterampilan yang baik, Anda harus tahu bahwa kedua belati ini terlempar sejauh ini, dan mereka memiliki kekuatan dan akurasi yang luar biasa, yang bukan itu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia tidak punya teman yang tahu seni yang mendalam di Changqing, jadi dia tidak tahu siapa yang akan membantunya. Yang juga bingung adalah para dokter misterius. Mereka telah membuka cabang dokter misterius Changqing sebelum Hu Qingfeng datang, dan mereka juga menyelidiki bahwa tidak mungkin Hu Qingfeng berada di sini. Ada pembantu, jadi mereka bisa dengan aman mengikat istri dan anak Hu Qingfeng di sini. Tetapi sekarang, melihat bahwa tindakan mereka akan segera berhasil, bagaimana ini bisa secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan membunuh seorang penolong misterius. Tetapi segera mereka menemukan bahwa mereka bukanlah penolong sama sekali. Tapi sekelompok pembantu. Saya melihat 6 sosok perlahan berjalan di tirai hujan hitam, dan melihat bahwa 6 orang ini memiliki langkah yang mantap dan tegas, dan pada pandangan pertama mereka adalah ahli seni yang mendalam. Hu Qingfeng tidak bisa membantu tetapi menyeka hujan dari wajahnya. Dia tampak sedikit terkejut. Dia menyipitkan mata ke 6 sosok itu, mencoba mengidentifikasi mereka, tetapi karena hujan terlalu deras, dia tidak bisa melihat ke 6 sosok itu dengan jelas. Lihat. Lempar senjata di tanganmu, lalu berlututlah di tanah dengan jujur, taruh kepalamu di tanah, dan maafkan kamu agar tidak mati. Pada saat ini, suara dingin datang dari antara 6 orang, dengan penuh keyakinan, sepertinya nyawa pria berpakaian hitam sudah ada di tangannya. Hu Qingfeng mengerutkan kening ketika dia mendengar suara ini, merasa sedikit akrab, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat suara siapa itu. Beberapa orang berbaju hitam saling memandang, dan melihat bahwa ke-6 orang itu masih agak jauh dari mereka, membisikkan sesuatu satu sama lain, dan kemudian mata mereka dingin, 2 dari mereka membanting dan meraih apa yang ada di tangan mereka. Pedang pendek itu bergegas menuju Hu Qingfeng, yang sudah berada di ujung panah, jelas ingin melakukan pertarungan cepat dan membunuh Hu Qingfeng secepat mungkin. Beberapa lainnya berbalik dan menyerang 6 sosok yang berjalan di kejauhan, mencoba menahan mereka. Anjing dokter misterius itu sangat setia. Beberapa dari 6 orang itu berkata dengan dingin, dan kemudian beberapa sosok mulai naik, bergegas menuju pria berpakaian hitam. Hu Qingfeng memandangi 2 pria berbaju hitam yang bergegas ke arahnya, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan erat memegang pisau tajam di tangannya untuk bersiap bertarung. Tapi saat pria berbaju hitam bergegas di depannya, sesosok bergegas dari satu sisi seperti kilat, dan pada saat yang sama ditendang dengan keras, menendang tepat di pinggang pria berbaju hitam. Retak. Hu Qingfeng dengan jelas mendengar suara tulang punggung pria berpakaian hitam itu dipatahkan oleh kekuatan yang luar biasa, dan pada saat yang sama melihat pria berpakaian hitam itu terbang keluar dari langit seperti batu terlempar, dan menabrak jalan di udara. Ark, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian sosok yang bergegas berdiri di samping Hu Qingfeng dengan payung. Orang berpakaian hitam lainnya mengikuti orang berpakaian hitam yang ditendang tiba-tiba menghentikan kekuatannya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia terhuyung-huyung di bawah kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, memegang tangan di tanah dan melakukan tendangan voli. Melompat ke samping, beberapa meter dari Hu Qingfeng. Hu Qingfeng menoleh untuk melihat sosok di sebelahnya. Setelah dia melihat wajah profil yang dikenalnya,
dia membuka mulutnya dengan kaget dan gemetar. Dia. Saudara Ho. Ternyata itu He Jiarong. Dia tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu, hanya merasa seperti sedang bermimpi. Kakakku, maaf, aku terlambat. Lin Yu berbisik, melihat Situ yang mati di tanah. Jejak kesedihan dan kehilangan yang luar biasa tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia masih selangkah lebih terlambat. Hahaha. Hu Qingfeng tiba-tiba tertawa keras, dan berkata dengan berani, belum terlambat. Aku, Hu Qingfeng, mengira aku tidak akan bertahan malam ini. Sekarang kamu di sini, Hu Qingfeng tidak hanya tidak akan bisa mati, tapi juga akan ada orang yang menemaniku. Aku minum. Kamu tidak perlu minum anggur. Orang bisa membunuh lebih banyak. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping, dan kemudian saya melihat langkah-langkah Bucheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiuman, dan Zulao yang mengikuti Lin Yu, dan mereka dengan cepat dan rapi memecahkan pintu dokter misterius itu. Orang-orang berbaju hitam itu. Setelah melihat Bucheng dan Bai Rentu dan yang lainnya, ekspresi Hu Qingfeng sedikit terkejut, dan kemudian dia tersenyum. Terima kasih saudara karena telah datang untuk menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih, Hu Qingfeng. Terutama melihat Bai Rentu, musuh mati, juga datang untuk membantunya. Mata Hu Qingfeng tak terlukiskan. Saudara Hu. Old Forzu melihat bekas luka Hu Qingfeng, ekspresinya sedih, dan dia tidak bisa menahan tangis. Zu kecil. Hu Qingfeng juga terlihat sedih setelah melihat Old Forzu. Lin Yu menceritakan semua tentang kematian Old Qi, Old Sun, dan Old Zhang. Pada saat ini, melihat Sulawesi yang kesepian dan kesepian, dia mengalami sakit punggung yang tidak dapat dia ceritakan. Dia dengan senang hati mengirim keempat bersaudara itu ke ibu kota pada awalnya, tetapi sekarang, hanya ini yang kembali. Saudara Hu. Old Forzu berteriak dalam kesedihan, dan kemudian meraih Hu Qingfeng dalam satu langkah, menahan Hu Qingfeng dengan keras karena kesakitan. Pria itu tidak mengibaskan saat dia menangis, tetapi dia tidak sedih. Pada saat ini, menghadapi Hu Qingfeng, menghadapi orang-orang yang dianggap oleh 4 saudara laki-laki mereka sebagai saudara tertua, kesedihan Sulawesi yang terkumpul akhirnya tidak dapat lagi ditekan, dan mereka semua keluar. Mau lari. Kali ini, Bucheng melihat pria kulit hitam di seberang berbalik untuk berlari sementara mereka tidak siap. Dia segera mendengus, menendang kakinya, dan dengan sigap mengejar pria kulit hitam itu, menendangnya dengan keras. Di pantat. Pria berbaju hitam itu menggerutu, berguling ke depan, menendang kakinya, dan melompat ke rumput di samping. Bucheng mencibir, dan menghunus belatinya untuk mengejar. Kakak Bu, tangkap hidup-hidup. Lin Yu dengan sungguh-sungguh bergegas maju dan berkata. Tahu. Bucheng menjawab dengan dingin, lalu tidak ada sosok. Lin Yu tahu bahwa tidak apa-apa untuk menangkap orang itu dengan keterampilan Bucheng. Kemudian dia berbalik dan menatap Hu Qingfeng. Melihat tubuh Hu Qingfeng ditutupi dengan bekas luka besar dan kecil, jejak ketidaktahanan melintas di matanya, buru-buru. Dia berkata kepada Hu Qingfeng, Saudara Hu, masuk ke mobil dulu, saya akan membantu Anda menghentikan pendarahan. Ini baik. Hu Qingfeng setuju, lalu masuk ke dalam mobil. Lin Yu mengikutinya, mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, dan menusuk beberapa titik akupuntur dengan rapi di tubuh Hu Qingfeng, membantunya menghentikan darah. Saudaraku He, di sini. Chun Seng buru-buru mengeluarkan salep hemostatik penghasil otot dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Mengetahui bahwa pasti ada banyak konflik ketika datang ke sini kali ini, Lin Yu secara khusus membawa banyak salep hemostatik penghasil otot dari rumah. Lin Yu memeras 2 tabung salep, menyebarkannya di tangannya, lalu menghirup beberapa luka besar di tubuh Hu Qingfeng, dan kemudian merawat luka lain di tubuh Hu Qingfeng dengan salep. Hu Qingfeng segera merasa jauh lebih nyaman, dan hanya kemudian menarik napas panjang dan tersenyum pada Lin Yu. Saudaraku He,
Aku benar-benar tidak mengharapkan kamu datang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Dia tahu bahwa karena Lin Yu dapat menemukan Changqing, dia pasti sudah mengetahui berita bahwa istri dan anak-anaknya diikat. Jika tidak, Lin Yu tidak akan pernah datang saat ini. Kami langsung bergegas ke Changqing dengan pesawat. Sebelum kami berangkat, saya meminta Han Bing membantu saya memeriksa keberadaan Anda. Tahukah Anda, Departemen Pesawat Militer mudah memeriksa Anda. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, setelah kita turun dari pesawat, kita langsung bergegas ke sini. Aku tidak menyangka para dokter misterius juga akan menemukannya di sini. Nada suaranya tidak bisa membantu tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tahu bahwa dokter misterius telah menemukan Hu Qingfeng, dia akan bergegas lebih cepat. Kemudian situ tidak akan mati, dan Hu Qingfeng tidak akan menderita cedera yang sangat serius. Hu Qingfeng mengangguk ke arah Lin Yu, dan menepuk bahu Lin Yu dengan penuh semangat. Dia selalu tahu bahwa saudaranya dia adalah yang paling setia, dan bahkan datang dari ibu kota dalam semalam untuknya. Hu Qingfeng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit, dan berkata, saudaraku He, kamu seharusnya tidak datang.